Definisi distribusi F. Yang pertama, distribusi F ditemukan oleh R.A. Fisher pada awal tahun 1920. Distribusi F sering disebut dengan distribusi Fisher-Snydekor atau distribusi F Snydekor. Yang kedua, distribusi F merupakan salah satu distribusi dari variabel acak kontinu. Distribusi F adalah distribusi pembuah acak yang diturunkan dari rasio dua distribusi chi-square yang masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Yang ketiga, F statistik atau dikenal juga sebagai F-value merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Nilai statistik F merupakan nilai perbandingan varian data. Grafik distribusi F. Distribusi F ini umumnya diberikan untuk nilai peluang alfa sama dengan 0,01 dan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas V1 dan V2. Peluang alfa ini dinyatakan oleh luas daerah di kanan F alfa seperti pada gambar di samping. Nilai dari F alfa dengan derajat kebebasan V1 dan V2 ditulis, maka F1 kurang alfa dalam kurung V1 dan V1, V2 sama dengan 1 per F alfa dalam kurung V2, V1. Bentuk kurva distribusi F sangat ditentukan oleh nilai derajat kebebasan V1 dan V2. Untuk menentukan nilai F, terlebih dahulu harus diketahui nilai V1 atau derajat kebebasan pembilang dan V2 atau derajat kebebasan penyebut, serta nilai alfa, yaitu suatu nilai probabilitas bahwa variabel F mengambil nilai atau lebih besar dari F alfa dalam kurung V1 dan V2 sebagai berikut. P, X lebih dari sama dengan F alfa dalam kurung V1 dan V2 sama dengan alfa sama dengan 1 kurang P X kurang dari F alfa dalam kurung V1 dan V2 sama dengan 1 kurang F dalam kurung F alfa dalam kurung F1 dan F2. Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai dari variabel X. Yang pertama, menentukan ukuran contoh N1 dan N2. Yang kedua, mengambil contoh dari tiap populasi dan menghitung S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Yang ketiga, hitung statistik F dari dua contoh dengan formula X sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Baik, kita masuk ke tabel distribusi F. Tabel F statistika menunjukkan nilai kritis dari distribusi F. Untuk menggunakan tabel uji F atau distribusi F, diperlukan 3 nilai. Yang pertama, derajat bebas pembilang atau numerator atau P1. Yang kedua, derajat bebas penyebut atau denominator atau P2. Ketiga, tingkat signifikansinya. Nah, untuk membaca tabel distribusi F atau tabel F dapat digunakan dengan cara: 1. Tentukan nilai alfa apakah 0,01 atau 0,25. Yang kedua, hitung DF dan DK dengan rumus tertentu sehingga didapat pembilang dan penyebutnya. Yang ketiga, dalam tabel F atau DK untuk pembilang dan ada DK untuk penyebut sehingga ditulis F DK pembilang DK penyebut. Yang keempat, cari nilai tersebut dalam tabel F. Ciri-ciri distribusi F. Yang pertama, penurunan dari distribusi probabilitas normal makro melalui distribusi chi kuadrat. Yang kedua, perbandingan dua distribusi chi kuadrat. Yang ketiga, pada distribusi probabilitas F terdapat dua derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan pembilang atau V1 dan derajat kebebasan penyebut atau V2. Yang keempat, distribusi F bersifat
Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Alkan Romanama dengan NIM 2311030013 ingin menjelaskan tentang contoh 2 distribusi F, di mana soal itu adalah misalkan perubahan acak distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang V1 dan derajat kebebasan V2. Untuk A untuk V1 sama dengan 7 dan V2 sama dengan 8. Tentukan nilai yang memenuhi P dalam kurung F kurang dari sama dengan A sama dengan 0,95. Untuk V1 sama dengan 5 dan V2 sama dengan 3 dihitung P F lebih atau lebih sama dengan 0,1. Dan saya diketahui P F kurang dari atau sama dengan A 1 kurang P F lebih dari A sama dengan 0,9. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai P sama dengan 3,50. Dan dari tabel distribusi F P lebih dari atau sama dengan 0,1 sama dengan 0,05. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi sekarang kita akan masuk dalam contoh soal yang ketiga, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa distribusi F juga dapat digunakan untuk menghitung tabel ANOVA atau model regresi. Jadi untuk contoh soalnya di sini yaitu akan dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor IQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan analisis regresi diperoleh output seperti pada tabel berikut, yaitu bisa kita lihat F hitung atau F value-nya sebesar 5,09. Untuk hipotesis 0, H0-nya dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah model signifikan. Untuk tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikan 0,05, derajat bebas numerator 2 dan derajat bebas denominator 9, diperoleh nilai F tabelnya sebesar 4,29. Untuk nilainya bisa kita lihat pada tabel di samping, yaitu F hitungnya sebesar 4,26. Nah, hipotesis 0 itu ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabel. Nah, karena di sini F hitungnya sebesar 5,09 dan F tabelnya sebesar 4,26, maka F hitung lebih dari F tabel. Maka kita bisa menarik kesimpulan tolak H0 dan terima H1. Jadi model regresi signifikan secara statistik.